return, benar-benar memberikan tekanan, pressure yang luar biasa di laning. Tapi nyatanya, Krem malah menjadi umpan yang begitu manis, begitu hangat disambut oleh Keep Base Gaming. Dan berkali-kali kita bisa menyaksikan bagaimana kerasnya sosok dari Hilda ketika berada di lini depan. Ditembak-tembakin pakai Rhapsody, nggak berasa dia. Resi lagi dan lagi dia Wah. bermain dengan umpan yang dimakan ditelan bulat-bulat. Sampai akhirnya dia kebingungan ketika targetnya udah gak ke arah Hilda ataupun ke arah Yums. Wah, berat. Kram Yums udah gak bisa. Udah nggak bisa. Ke arah Strumi terlalu jauh di arah belakang. Innocent Akhirnya ada di revive. Yes, dan mau gak mau terakhir dia makan Yums. Iya. Aku sempat bilang ke Profesor, ketika Yums ditendang ke arah belakang, implosionnya berhasil Semakin keluar. dekat. Semakin dekat. Dan tadi ketika tim fight kedua, Waduh. informasi belum terdengar antara Yums mengeluarkan flicker. Mhm. Itu yang ngebuat para pasukan dari tim KBG juga cukup ragu untuk makan dia. Aku merasa kalaupun emang ada informasi ya, misalkan di sana implosionnya ready atau sejenisnya, menurutku lagi-lagi sih kayak emang targetingnya karena udah ada immortality juga, Yums udah pasti nggak bakal bisa di instant kill. Gak bisa. Itu terlalu makan banyak resource walaupun mungkin ada LMU ya dengan adanya Netherrealm, tapi aku merasa lagi-lagi penggunaan energi dari Granger di sini kan lumayan boros. Apalagi ya kita tahu sendirilah untuk Dead Sonata dia bisa dibilang cuma bisa di spam 5 kali gitu loh dalam keadaan 500 stack only. Ya. Jadi wajar banget untuk SRG mereka bisa melakukan team fight jangka panjangnya. Oke, tapi kita akan seperti biasa membedah dengan item build dan juga emblem dari game yang pertama yang sudah didapatkan oleh the favorite hero from region Malaysia. Wah, ini bisa dibilang hometown hero. Yang dimana untuk kali ini memilih ke arah dari Suyo dibandingkan dengan beberapa hero-hero yang ada. Tapi memang tujuan dari band Alpha ini juga aku sempat melihat bagaimana kuatnya dari Hilda yang memang bisa di-engage dengan adanya Alpha. Jadi malah keuntungan untuk SRG. Dan kali ini kalau melihat dari itemnya Antiquirus yang benar-benar membuat damage dari Belexi tidak ada yang masuk sama sekali. Even Joy dengan Holy Crystal-nya di sini masih membutuhkan penetration yang sangat-sangat banyak. Entah dari Divine Glaive, entah dari Genius One. Aku merasa memang Saksa memiliki banyak sekali pundi-pundi kill. Tapi memang untuk bisa mendapatkan bagaimana tumbangnya ya lini depan yang begitu kuat. Kayak misalkan ada Grill, Hilda. Di sini effort yang dibutuhkan sangat-sangat luar biasa dari SRG. Dan kalau kita ngomongin emblem, ini yang paling menarik adalah tadi ya sempat kita mention nih soal Granger dengan emblem fighter. Memang ini dia minusnya teman-teman, emblem fighter dari Granger. Early game fail, ya udah pasti late gamenya juga bakal fail banget. Jadi sulit banget untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Keep Base Gaming. Apalagi Keep Base Gaming di sini hanya mendapatkan 4 poin kill. Dan 4 poin kill ini bisa dibilang hanya menjadi torehan untuk early game saja. Beranjak ke mid game sampai dengan late game, kita tidak melihat bagaimana pundi-pundi poin kill bisa disusul dari Keep Base Gaming. Trade pun tidak ada. Dan di 14 menit, 44 detik, Keep Base Gaming langsung di end game dengan cepatnya. Dan statsnya, mungkin damage-nya, Innocent kayaknya bakal menjadi salah satu pemain yang memiliki damage deal tertinggi. Dan itu dia, 59.000 permainan front to back, permainan yakin tanpa ragu untuk menabrak dari depan ke belakang. Membuat kali ini Keep Base Gaming sepertinya benar-benar tidak menemukan jawaban atas apa yang mereka sulitkan. Karena memang pada dasarnya dari awal seperti kita sempat mention bahwa 4 kill tidak bertambah sama sekali dari Keep Base Gaming. Profesor, lihat betapa kecilnya damage deal yang diberikan oleh para pasukan KBG dan diterima oleh seorang Innocent. Ini menandakan targeting mereka yang cukup kebingungan dan targeting mereka yang tidak sampai ke arah belakang. Dan untuk menutup ke arah Innocent, sekarang Profesor KB, mereka tuh belum punya jawaban apapun sekalipun dengan Cho dan juga Hylos. Setuju. Pertama memang Gak ngejawab 100%. ya nggak ngejawab. Hylos mereka punya Glorious Pathway. Terus juga kalau ngomongin dari Cho punya The Way of Dragon. Tapi Purify yang selalu ngejawab dan bahkan Tracy takut untuk bisa ke arah belakang. Kita akan lihat dari MVP kali ini. Baikopay jatuh kepada Suyo dari Sekis. Nah ini sih kalau dilihat dari efeknya emang sangat-sangat dinamis ya. Karena Suyo di sini memang bertujuan untuk bisa membungkam bagaimana objektif play yang akhirnya memang dimenangkan oleh Sekais. Dan dari Turtle 1 sih sebenarnya Ranger Mas. Aku targetnya kayak ini pasti Soul Saver Retribution. Karena memang pada dasarnya ketika kita melihat bagaimana Sekais yang mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Bahkan mungkin di early game seperti tadi. Ya otomatis kalaupun emang kalah dari segi point kill nggak ada masalah kalau misalkan emang mereka harus mengambil chance menuju kepada objektif gitu loh. Dan memang tujuan dari Speak Suyo adalah ya objektifnya gitu loh. Iya,
Dan ini dia Profesor di mana damage dari sosok Suyo emang besar, tapi dia respect sekali dengan adanya Pasti. Quest Wings. Jadi hybrid dan highlightnya kita lihat. Nah, Oke, di kalau sini highlight nih ini. sebenarnya adalah sebuah kesalahan dari Sekis yang Iya. terlalu offside dan memaksa dapetin 1 ball point kill. That's why dia ngebuka ke depan. Iya, gak ada skill lagi kan Nggak ada dia. skill lagi, nggak- Udah pasti habis skillnya. Tapi lagi-lagi dengan skill set yang habis, ternyata teman-teman dari Keep Base Gaming ini kayak pengulangan mistake yang sempat terjadi sebenarnya Ranger Mas. Setuju. Karena gini, Keep Base Gaming pernah menang early game kayak gini juga waktu lawan RRQ di ronde 1 Swiss Stage. Tapi mereka selalu aja melepaskan turtle-nya. Jadi ya mereka lepas advantage jatuhnya. Dan SRG yang melakukan takeover tersebut malah mendapatkan keuntungan. Karena memang berkali-kali kita melihat bagaimana trade kill-nya itu selalu bisa didapatkan oleh teman-teman dari SRG. So, ya wajar aja kalau misalkan emang di sini permasalahan utamanya adalah memang dari Keep Base Gaming yang tidak mendapatkan advantage sehingga mereka Di mana Best Gaming udah melakukan the best thing yang bisa dilakukan. Tapi sorry to say. Selangor Nice Giants try. raksasa dari Malaysia yang pernah menggetarkan dunia 2 kali secara kali. berturut-turut. Benar. Kali ini mereka tidak mau dihentikan langkahnya. Mereka masih mau lebih melangkah jauh di M6 World Championship. Mereka ingin masih menjadi satu kontender yang benar-benar ditakuti. Mereka masih ingin menjadi salah satu dari deretan raksasa yang ada di M6. Wah, ini dia nih SRG yang bisa dibilang benar-benar menjawab ya keraguan-raguan dari berbagai macam mungkin Sobat Mobile Legends. Karena memang agak sedikit rare atau jarang gitu loh melihat bagaimana SRG berada dalam podium seperti ini. Podium 1-2. Tapi ternyata mereka memperpanjang nafasnya, mereka menuju ke podium 2 sama. Dan tentunya besok akan menjadi penentuan bagi podium 2 sama teman-teman. Akan ada 3 tim yang pulang lagi menyusul. Tentunya Keep Base Gaming, lalu ada S2G, MyCup Evolve, dan juga Ulf Hednar. Oke, tapi tentunya kita sebentar lagi akan mendengar host winner interview berada di Malaysia. Apakah sudah siap Pak prosedur? Karena saya penasaran apa yang akan dikatakan oleh Sekis. Sekais. Karena ini memang bukan on the track mereka. Ya, udah bukan bisa dibilang kayak base. Bukan jalurnya roadnya SRG. mereka. Iya, agak SRG sedikit ini- menurun kan. SRG ini memang harus ke atas. Jadi makanya kita dengarkan interview yang satu ini. We have seen an impressive and drastical improvements with the MLBB China team. Keep Best Gaming has done their incredible best. Unfortunately, their quest to be greater than ever ends here today. However, guys, ladies and gentlemen, let us all give a round of applause as Keep Best Gaming give us their final bow. In 3, 2, 1. Thank you very much. We hope to see you guys come back stronger next year. And the team that survives the elimination round this time around, the MPL MY champion. Give it up for Selangor Red Giants, Sekais and Innocent. Hello, boys. How are you feeling after that very intense game? Good. You're feeling good, Innocent? Yeah. Okay, now that you guys have just been through a do or die situation, right? Essentially, if you guys lost this, you guys would have been packing your bags and going home. What do you think of your team's performance this time around? Out of 10? For today is 10 over 10. 10 out of 10? Innocent. You 10. have your own mic. 10, it's a 10. 10 out of 10. So this is going to be the peak form that we will be seeing from Selangor Red Giants. Is that what you guys are trying to say? Not yet. Not yet. So I'm guessing this is a 9 then, if this isn't 10 out of 10 yet. Next 100. Next is 100, which will be tomorrow. Am I right? Okay, now let's talk to Sekais a little bit. Sekais, we know that Selangor Red Giants had a very jam-packed year, right? You guys are 2 times MPL MY champion. You guys won IESF. You guys also won MSC. Is this a factor of you guys losing 2 matches in the Swiss stage, a factor of fatigue? And do you think people already know how to counter you guys? For me, maybe that one can be a factor also, but I deny that first because I think for now maybe we are just maybe lacking something. I don't know what to say. Maybe discipline or what. Maybe after the losing, we already fits kind of thing lah.
Okay, now you guys have lost 2 matches in the Swiss stages. Still very, very critical. So guys, in your opinion, do you guys fix the problem already or has it been fixed? Sorry again. Adakah masalah dalam team dah selesai? Ya, kalau tak menang pula hari ini. All right, he said if the problem has not been fixed, they wouldn't have won today. Okay, Innocent. Now, Innocent, we have seen that despite losing 2 matches in the Swiss stages, your performance throughout the Swiss stages has been consistent. Do you want to share with us how you're able to work under pressure like this? How do you work under pressure? I'm not getting pressured because I just need to do my job properly, and I think that's why I'm consistent on my role. How is it like playing in a world championship stage but in Malaysia? In Malaysia, I'm happy because there's a lot of supporters, and because last time on M5 I want to play on our country but I didn't qualify, so I think this is my time now. Do you guys feel pressure when the audience are cheering for you guys or do you actually like it? Actually, I like it, but of course, a bit pressure. Innocent, pressured? A little bit? So you guys prefer playing outside or in Malaysia? Maybe at Riyadh. Oh, you guys like playing in Riyadh. You know what? I understand you guys did win 2 championships in Riyadh. Okay, let's do a little bit of a question. After this will be a do or die match between Aurora and TLID. Come on, guys, give me your prediction. Who do you think will move on to tomorrow? Is it TLID or Aurora? Innocent. I think it's Aurora if they manage to get a good draft because I think they're strong in this meta. Okay, so guys, For me, I think say Aurora, right? I choose the LID, and then if Aurora lose, I will punch him. huh? So that's what you guys are betting on. Okay, Yeah. I like that. Now maybe to wrap up this interview, just a final word to all of the fans who has come here to support you guys. I just want to say thank you so much for all Malaysia supporters because still trust us lah, even though we lose last 2 games. Thank you very much. Anything you want to say, Innocent? I just want to thank our fans for coming here, and especially my family in PH and also my girlfriend. Oh! All right, thank you very much to Innocent and Sekais. Congratulations on moving on to the next day of the Swiss stages. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this. Kata-kata hari ini, just trust us, still believe in us, even though we lose. Iya. Tetap percaya kami walaupun Tetap kami percaya kalah. ya, karena kan kesempatannya masih ada nih. Bisa dibilang dengan Swiss stage ini tuh sebenarnya kemungkinan kalahnya tuh makin lebih banyak gak sih? Makin lebih banyak. Belum lagi di knockout stage kan ada upper bracket, lower bracket gitu loh. Dan bahkan SRG abis ini emang kalian kira nggak main. Mereka harus menghadapi Masih main lagi. para raksasa-raksasa yang dari posisi pernah menang sampai akhirnya mereka harus diseri. Itu dia makanya teman-teman ya. Jadi tahan dulu sebenarnya buat sekarang karena memang mungkin SRG sedang berbahagia tapi tahan dulu. Karena nanti akan ada drawing juga kan. Sama jangan berkecil hati kalau misalnya Jangan tidak ada yang berkecil mendukung hati. tim Liquid ID dan Benar. bahkan menentukan Aurora. Benar. Dan dari kemarin juga kita selalu mendengar Aurora akan menjadi champion, Aurora akan sangat kuat. Tapi kita lihat mereka berada di tempat yang sama-sama kita. Jadi it's okay, kita tetap semangat untuk mendukung tim Liquid ID. Tapi sebelum itu, Let's kita akan membedah item build dan juga emblem. Let's go. Oke, ngomongin item ya untuk sekarang ya. Tapi kayaknya agak sedikit berat sih kalau ngomongin item karena goldnya agak sedikit timpang. Terus dari segi point kill kosong berbanding dengan 10. Jadi memang dari awalnya aja, dari pondasinya aja, dari gold leadnya aja ini akan sangat-sangat signifikan sekali perbedaannya. SRG bener-bener perfect game banget dan Sekais bahkan tidak tumbang sama sekali. 100% teamfight participation dan bahkan menutup game ini dengan kemenangan valid gitu loh bagi kubu SRG. Aku merasa malahan teman-teman dari Keep Base Gaming yang early gamenya dari game 1 tuh udah sempat online. Lagi-lagi mereka melepaskan advantage beberapa kali juga bahkan mereka menyayangkan kesempatan ya untuk membuang-buang ultimate skills yang sebenarnya bisa mereka gunakan untuk mungkin targeting yang lebih tepat. Kayak misalkan junglernya mungkin atau mid lanernya tapi mereka hanya buang untuk frontline. Buang. Sehingga Pak. ya menurutku SRG
benar-benar memanfaatkan ya bagaimana peran badan dari Krem juga. Karena memang vision adalah segalanya ya untuk di patch sekarang. Kalau misalkan kita dapetin vision dari musuh, otomatis kita bakal dapetin keuntungan juga dari gerakan yang tentunya lebih diuntungkan. Next, untuk emblemnya, ya aman-aman aja sih untuk emblemnya. Krem benar-benar jadi pelari sih. Karena dia membawakan agility dan juga wilderness blessing. Tadi juga sempat dia membawakan sprint. Jadi emang susah untuk ditangkap dengan frigid glacier. Innocent juga respect sekali, balik lagi dengan tenacity. Dia tahu tidak bisa langsung awal baku hantam dengan Beleksi. Iya. Bermain dengan santai, cuma Padahal dia bisa bawa bargain hunter. benar, cuma rotasi yang dimiliki dari Tracy ini. Memang sebenarnya Trill juga nggak masalah, sekarang emang Trill itu punya damage yang sakit untuk seorang Cho di early game. Iya. Cuma yang aku sayangkan adalah kalau dia udah pakai wilderness seperti ini, Profesor. Tangguh Ada ya? baiknya kenapa dia jangan pasif gitu loh. Dia udah pakai wilderness, dia baiknya ada rotasi ke atas, ke bawah. Aku Nunjukin aja vision. Iya, aku merasa kayak nggak ada gerakan dari Tracy di Nggak early game ada yang bisa sama sekali. direspon sama Saksa loh. Jadi kayaknya dua-duanya bakal agak sedikit merugikan ya. Dan memang untuk sekarang kalau kita lihat dari gerakannya, grafiknya, bahkan gold lead-nya 11.000 loh di ending. Jadi wajar aja kalau emang 11.000 ini malah membuat perbedaan level, perbedaan item yang terlalu signifikan. Dan aku merasa memang di posisi seperti ini agak sedikit merugikan bagi teman-teman dari SRG kalau mereka tidak menutup gamenya dengan cepat. Atau tidak memaksa melakukan dobrakan gitu loh di area high ground-nya. Karena perbedaan gold 10.000 aja atau 8.000 aja ya. Mereka udah bisa teamfight secara tabrak gitu loh. Betul. Apalagi perbedaan udah sampai dengan 11.000 gold seperti ini dan bahkan menuju ke 12.000 gold lead. Jadi menurutku agak sangat disayangkan kalau mereka tidak memaksa untuk mendobrak langsung bagaimana pertahanan dari Keep Best Gaming. Dan tentunya kita bakal langsung menyaksikan MVP by Gope jatuh kepada Sekai sepertinya. Sekai. Nah itu dia kan. Dengan pemilihan dari War Axe juga tadi ya yang sempat mungkin kita lihat dari game 1 dan game 2 War Axe lagi. Memang untuk fighters yang ada kemungkinan untuk di burst walaupun dengan menggunakan emblem assassin. Ini tentunya menjadi jawaban yang sangat-sangat manis bagi Suyo ya. Jadinya wajar sekali kalau emang dia mempadukan juga dengan adanya Queen Swings agar nantinya tidak ada efek burst damage yang bisa menumbangkan Suyo-nya. Makanya di sini Suyo walaupun beberapa kali menerima damage tapi dia 703. Ini KDA yang sangat-sangat manis sekali. Yes. KDA yang sangat-sangat stabil juga terlihatnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan mungkin ada beberapa teamfight yang terjadi, menurutku malahan Sekai di sini bisa terbilang lumayan stabil loh untuk tempo yang dia bawakan. Oke, kita akan bahas sedikit highlight dari permainan dari Sekis. Yang dimana dia udah tahu untuk early game power dia nggak bisa terlalu barbar seperti sebelumnya. Dan dia pastikan dengan gameplay seperti ini dia dapetin point kill untung tanpa ada pertukaran sama sekali. Iya. Even though all in di arah top lane. Biar gak ada kerugian ya pokoknya ya. Iya, Ini nih all in di top lane yang sempat sebenarnya mungkin Ranger Mas mention tadi kayak ya udah Beleksi ada nih walaupun mungkin dia menggunakan Purify, ya nggak ada salahnya kok untuk langsung hajar dengan permainan front to back gitu loh. Bahkan sesekali kita melihat Wind Return menggunakan Primal Wrath tapi kayak bukan waktu yang tepat gitu loh untuk menggunakan Primal Wrath-nya. Aku merasa ketika Wind Return menggunakan Primal Wrath dalam keadaan yang sekarat atau belum ready untuk teamfight, ya alangkah lebih baik mungkin dilepaskan begitu saja kali ya untuk ya mungkin dari high ground defense-nya terlebih dahulu atau mungkin reset dulu. Tapi ternyata ketika mereka memaksakan hal ini ya otomatis